Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita. Yang kami hormati pula Bapak Ustadz Zarkasi SAG selaku Wakil Kepala SD Pelita, segenap Dewan Guru, staf-staf dan karyawan SD Pelita yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua murid yang mendampingi putra-putrinya serta anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya kita dapat bermuajahah, dapat bertatap muka di kesempatan hari ini, yaitu tausiah Jumat, dan mudah-mudahan acara kita pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa marilah kita panjatkan kepada suri teladan kita, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumul kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga adalah acara inti yaitu kultum atau tausiah Jumat, dan terakhir penutup. Baiklah, untuk membuka kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh anak kelas 1B yang bernama Davita Niza Nur Azizah. Kepada Ananda Davita Niza Nur Azizah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashqa was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna hafirah aiza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karatun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idzahum bisahirah hal ataka hadithu Musa sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Difta
Mudah-mudahan yang beliau bacakan menjadikan syafaat bagi beliau sendiri khususnya dan umumnya bagi kita semuanya nanti kelak di hari kiamat. Amin. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah pada acara inti kita yaitu kultum atau tausiah Jumat yang insya Allah akan disampaikan oleh akhina fillah Bapak Ustadz Pepen Effendi SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Jazakallah Pak Faiz yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita, yang terhormat Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad SAG selaku Wakil Kepala SD Pelita, seluruh Dewan Asyatid wa Asyatidah, guru-guru, staf karyawan, juga orang tua siswa yang sama-sama kita hormati. Tak lupa anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak banggakan. Puji teriring syukur mari kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 9 Rajab tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Februari tahun 2022. Allah masih senantiasa memberikan kesehatan, rahmat serta ridhonya kepada kita semua, sehingga dengan takdirnya pada pagi hari ini kita bisa bermuajah walaupun secara virtual. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dijaga oleh Allah dari mara bahaya, utamanya virus corona ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, izinkan pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di bulan yang sangat mulia ini, bulan Rajab. Ada peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu peristiwa di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Namun tidak ada salahnya, walaupun hari ini masih tanggal 9, kita akan sedikit mengupas mengenai yang berkaitan dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kalian bisa membukanya di surat Al-Isra, surah yang ke-17 di juz yang ke-15, ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
ilal masjidil aqsa alladzi barakta haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita sering mendengar, bahkan di bulan Rajab kita sudah familiar dengan istilah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'rajnya dari langit pertama sampai langit ke-7. Selanjutnya Nabi ke Sidratul Muntaha dan menghadap Allah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kalau kita membaca sejarah ataupun makna yang terkandung dalam surah Al-Isra, banyak pelajaran yang kita ambil yang dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra. Pada surah Al-Isra ini Allah memulainya dengan perkataan Subhana, Maha Suci Allah. Allah memulainya dengan kata Subhanallazi, Maha Suci Allah yang. Maknanya menurut sebagian ahli tafsir adalah agar kita menyikapi peristiwa Isra Mi'raj ini dengan pendekatan iman, bukan dengan pendekatan logika. Anak-anak kalau sudah mendengar kejadian Isra dan Mi'raj, itu sangat luar biasa. Nabi Muhammad diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu hanya dalam sampai ke Sidratul Muntaha. Para ulama ada yang mengatakan sekitar 4-3 jam. Perjalanan yang sangat singkat sekali. Oleh karena itu, kalau peristiwa ini disikapi dengan logika, ini tidak mungkin. Karena kebiasaan orang Arab ketika melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja hampir 1 bulan. Apalagi naik ke langit ke-1 sampai ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, ke Aras, itu luar biasa. Oleh karena itu, peristiwa Isra Mi'raj harus disikapi dengan pendekatan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau Allah yang menghendaki, tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Allah. Kun fayakun. Dalam surah Yasin ayat ke-80, ayat terakhir, ayat yang ke-82, maaf. Sesuatu yang tidak mungkin menurut logika, tapi kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Inilah bukti kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu luar biasa. Kita sebagai manusia tidak bisa menandinginya. Oleh karena itu, ayat pertama dalam surah Al-Isra ini diawali dengan Subhanallazi. Artinya ketika kita menyikapi peristiwa Isra Mi'raj harus dengan pendekatan iman, bukan dengan pendekatan logika semata. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kenapa pada surah Al-Isra ini diawali dengan kata Subhana? Karena Allah akan menginformasikan, akan mengabarkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad ada peristiwa yang sangat dahsyat sekali. Ada peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau ayat diawali dengan kata Subhana, ini mengambil makna Allah akan mengabarkan sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, yaitu perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, apa yang kita katakan?
Subhanallah. Ada perempuan cantik yang lewat, kita bilang Subhanallah. Ada perempuan yang cantik tapi auratnya kelihatan, kita bilang bukan Subhanallah, Astagfirullah, sambil merem, ya kan. Ayat ini diawali dengan kata Subhana, Maha Suci Allah. Allah akan mengabarkan ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi, Maha Suci Allah, Asra, yang telah memperjalankan. Kalau kita perhatikan kalimatnya Asra, yang telah memperjalankan. Kalimat fi'il muta'adi, kata kerja yang apa? Yang memerlukan objek. Kalau kita lihat kata Asra, awalnya itu awal kata dasarnya itu adalah Saro Yasri. Saro Yasri, berjalan di malam hari. Ini fi'il lazim. Kalau fi'il lazim itu tidak memerlukan objek. Contohnya Saro faizun ila habibihi. Telah berjalan pada malam hari Pak Faiz kepada rumah kekasihnya misalnya. Ini tidak memerlukan objek. Jadi secara bahasa Asra itu berawal dari kata dasarnya Saro Yasri, berjalan di malam hari. Jadi kalau ada orang yang senangnya jalan-jalan malam, itu lagi Isra, ya kan? Atau lagi Saro, ya kan? Lagi berjalan malam. Anak-anakku, yang menarik pada kalimat ini adalah Asra, kalimat fi'il muta'adi, artinya kata kerja ini memerlukan objek. Jadi kalau kita lihat dari segi bahasa, Allah yang telah mengisrokan Nabi, Allah yang telah memperjalankan Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai objeknya saja. Jadi hal ini menurut iman masuk, ya. Jadi kita percaya bahwa Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad sendiri yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Tapi Allah yang memperjalankan. Jadi sesuatu apapun kalau Allah yang menghendaki pasti terjadi. Seperti kejadian Isra Mi'raj ini. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad yang berjalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, selanjutnya naik dari langit pertama sampai langit ketujuh ke Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan bi abdihi, hambanya. Kalau kita lihat ini katanya bi abdihi, bukan bi Muhammadin atau bi rasulihi, bi nabiyyihi. Bukan subhanalladzi asra bi nabiyyihi, subhanalladzi asra bi Muhammadin, tidak. Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa maknanya? Kenapa kalimat ini memakai kata bi abdihi? Para ahli tafsir mengatakan agar umat Nabi Muhammad itu tidak mengkultuskan Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan, seperti sebagaimana umat kaum Nasrani, ya, mengkultuskan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini maknanya begitu. Jadi kalau surat ini kata-katanya subhanalladzi asra bi Muhammadin, maka khawatir ada sebagian umat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan anak Tuhan. Oleh karena itu, pada surat Al-Isra ini kalimatnya bi abdihi, kalimat yang sangat khusus.
Maknanya begitu. Makna yang kedua, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di sini kata-katanya umum ya. Hambanya. Maknanya adalah siapapun orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan mendapatkan derajat yang sangat mulia. Kalau Nabi Muhammad dengan kemuliaannya, beliau bisa berisra sampai Mi'raj ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah, itu dengan kemuliaan dan atas izin Allah. Dalam kalimat ini mengandung makna ketika kalimatnya bi'abdihi kepada hambanya, maka siapapun ya, siapapun orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah, totalitas hidupnya untuk Allah, maka dia akan mendapatkan derajat yang mulia, derajat yang tinggi. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi dengan salat seolah-olah kita mi'raj dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Kita naik secara vertikal menghadap Allah dengan salat. Dengan salat kita akan diangkat derajat kita oleh Allah. Ini maknanya, mana bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Lailan. Ini maknanya sebagian malam, ya kan? Sebagian malam. Artinya Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj itu dengan singkat. Para ulama mengatakan hanya antara 4 sampai 3 jam. Bayangkan. Dari Masjidil Haram berjalan ke Masjidil Aqsa, naik dari langit pertama, ketemu dengan para arwah para nabi, kemudian ke Sidratul Muntaha menghadap Allah, hanya dalam waktu 4 sampai 3 jam. Ini perjalanan yang luar biasa. Karena yang memperjalankan adalah Allah. Makna yang terkandung dari sebagian ayat ini adalah kita harus menyikapinya dengan pendekatan keimanan. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Seperti peristiwa Isra Mi'raj, kalau menurut logika tidak mungkin, tapi menurut iman, karena Allah yang memperjalankan, pasti ini terjadi. Dan terjadinya bukan hanya Nabi Muhammad secara jasadnya, tapi jasad dengan ruhnya. Bayangkan, jasad dan ruhnya. Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj. Kalau dulu mungkin kaum musyrikin tidak percaya atas kejadian Isra dan Mi'raj. Karena pendekatan mereka logika. Tapi kalau pendekatan kita iman, nilai-nilai keimanan, kita wajib percaya bahwa Allah telah mengisrakan dan memi'rajkan hambanya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit pertama sampai langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Ketika Nabi Muhammad menghadap Allah di Sidratul Muntaha, apa yang diperoleh, apa yang diperintah oleh Allah? Yaitu perintah sholat 5 waktu. Oleh karena itu, sholat 5 waktu itu begitu penting buat kita. Kalau perintah-perintah yang lain seperti zakat, puasa dan yang lainnya, Nabi Muhammad menerimanya melalui malaikat Jibril. Tapi khusus untuk sholat 5 waktu, Nabi Muhammad langsung diperintahkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad menghadap ke Sidratul Muntaha. Ini merupakan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat penting. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Zen sebelumnya, bahwa kita harus benar-benar menjaga sholat yang 5 waktu. Jangan sampai ketinggalan dalam keadaan bagaimanapun. Tetap yang namanya sholat 5 waktu
adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, berhubung waktu, insya Allah di lain kesempatan kita akan sedikit mengupas kembali ayat yang berhubungan dengan Isra Mi'raj, atau nanti akan disampaikan oleh penceramah yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kasir kepada Bapak Ustadz Pepen Effendi SPDI yang sudah memberikan tausiahnya, dan alhamdulillah dapat menambahkan wawasan kita ya, terutama peristiwa Isra Mi'raj ini yang berkaitan dengan surat Al-Isra ayat 1. Tambahan dari Pak Guru, anak-anakku sekalian, coba perhatikan semuanya. Ini di bulan Februari ya, di bulan Februari ada satu peristiwa yang tidak boleh ya, yang tidak boleh karena ini berlainan akidah, yang tidak boleh terutama kita umat Islam untuk merayakannya. Ya, kalian mungkin pernah dengar ya, hari Valentine. Ya, hari Valentine itu bukan akidah umat Islam. Seperti hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mirip-mirip ya, mirip-mirip suatu kaum, maka kita termasuk ke dalamnya. Jadi kalau kita tidak ingin disamakan dengan kaum yang berakidah dengan selain kita seperti Yahudi dan Nasrani ya, maka kita jangan ikut merayakan hari Valentine tersebut, karena itu bukan akidah kita ya, anak-anak sekalian ya. Insyaallah mungkin hanya itu saja yang Bapak sampaikan. Mungkin nanti akan disampaikan oleh penceramah selanjutnya ya, mengenai seluk-beluk mengenai hari Valentine, dan mudah-mudahan kita semua dapat ikut dapat mendengarkannya ya, dapat menambah hasanah keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah acara demi acara telah berlangsung dengan lancar, dengan sukses. Kami dari pembawa acara mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk menutup acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.